Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Tristiawati dalam pembelajaran daring Produk Kreatif dan Kewirausahaan SMK Tunas Harapan Pati. Ananda yang Ibu banggakan, tentu Ananda sudah kangen dengan suasana sekolah. Namun karena masih dalam situasi waspada COVID-19, kita harus bersabar. Untuk sementara waktu kita saling mendoakan agar secepatnya kita bertemu kembali dalam suasana belajar di sekolah kita tercinta SMK Tunas Harapan Pati. Ananda yang Ibu sayangi, kita akan belajar dalam kompetensi dasar biaya produksi. Kita akan membahas tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Tolong Ananda konsentrasi ya, biar memahami dan tidak cepat lupa. Anak-anak tentu ingat pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang dalam satu periode. Biaya produksi digolongkan dalam 3 jenis, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Apa biaya bahan baku itu? Biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang secara langsung digunakan dalam produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja adalah biaya bagi tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produksi. Sedangkan biaya overhead adalah biaya tidak langsung. Misalnya biaya pemeliharaan pabrik, biaya listrik, biaya air, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang tidak mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Biaya produksi dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya utama dan biaya konversi. Nah, bahan baku ini masuk ke biaya utama, sedangkan biaya overhead pabrik masuk ke biaya konversi. Dan biaya tenaga kerja langsung bisa masuk ke biaya utama atau masuk ke biaya konversi, atau dua-duanya, tergantung dari situasi proses produksi. Paham anak-anak? Nah, next kita akan belajar tentang metode perhitungan biaya bahan. Ada 3 metode. 1 metode FIFO, 2 metode LIFO, 3 metode average. Apa itu metode FIFO? FIFO sendiri singkatan dari first in first out, masuk pertama keluar pertama. Artinya bahan baku yang masuk pertama kali lebih dulu digunakan untuk proses produksi lebih dulu. Yang kedua metode LIFO. LIFO singkatan dari last in first out, masuk terakhir keluar pertama. Maksudnya bahan baku yang terakhir masuk atau dibeli digunakan terlebih dahulu dalam proses produksi. Yang ketiga metode rata-rata, average cost, di mana bahan yang merupakan hasil penjumlahan yang dipakai adalah harga pokok rata-rata per satuan. Paham tentang pengertian FIFO, LIFO, dan average?
Next, metode FIFO, LIFO, dan average digunakan untuk menentukan harga atau nilai persediaan bahan dalam proses produksi untuk menentukan harga pokok produk. Kita akan langsung ke contoh agar lebih paham anak-anak. Di sini ada problem, PT Ceria memiliki data bahan baku selama 2 minggu pertama Mei 2019 sebagai berikut. Tanggal 1 Mei pembelian bahan baku 8.000 kilo, per kilonya Rp1.000. Tanggal 3 Mei pembelian bahan baku 2.000 kilo, per kilonya 1.200. Tanggal 10 Mei masuk proses produksi 15.000 kilo. Masuk proses produksi 15.000 kilo. Maka hitunglah harga pokok bahan baku yang dipakai proses produksi pada tanggal 10 Mei 2019. Di sini yang perlu anak-anak ingat adalah proses produksinya 15.000 kilo, bahan yang dimiliki 20.000 kilo. Mari kita lihat anak-anak bagaimana cara menghitung dengan metode FIFO, first in, first out. Yang pertama kali masuk, pertama kali digunakan proses produksi. Pembelian pertama tanggal 1 Mei 8.000 kilo, per kilonya 1.000, maka nilainya 8 juta rupiah. Tanggal 3 Mei karena yang dibutuhkan 15.000 kilo, maka kekurangannya 7.000 kilo, diambilkan pembelian bahan yang 3 Mei. Harga per kilonya 1.200, nilainya 8.400.000. Maka jumlah dari bahan yang diproses 15.000 kilo nilainya 16.400.000. Nah, untuk itu harga pokok proses produksi dicatat sebesar 16.400.000. Sampai di sini metode FIFO paham anak-anak? Next, kita lihat metode LIFO. Di dalam metode LIFO, last in first out, yang terakhir dibeli pertama digunakan. Terakhir membeli tanggal 3 Mei 12.000 kilo, per kilonya 1.200, maka jumlah nilai harganya 14.400.000. Karena kurang 3.000 dari 15.000, kita ambilkan yang 3.000 itu dari pembelian yang pertama, yaitu tanggal 1 Mei. 3.000 kilo, per kilonya 1.000, nilainya 3 juta. Maka perhitungan proses produksi 10 Mei menggunakan bahan 15.000 kilo, nilainya 17.400.000. Maka harga pokok proses produksi dicatat sebesar 17.400.000 rupiah. Sampai di sini metode LIFO paham anak-anak? Next, selanjutnya kita akan menghitung dengan metode rata-rata. Metode rata-rata, kuantita atau jumlah bahan yang dimiliki, nilainya berapa pembeliannya? Nilainya 22.400.000. Dari sini kita bisa menghitung harga pokok rata-rata per kilo. Dari jumlah pengeluaran 22.400.000 dibagi jumlah bahan 20 kilo, maka ketemu harga pokok rata-rata per kilonya 1.120 rupiah. Jadi harga pokok proses produksi tanggal 10 Mei sebesar yang dibutuhkan 15.000 kilo. Harga pokok rata-rata per kilonya 1.120, maka nilainya 16.800.000.
Paham ya anak-anak ya? Sampai di sini. Kalau anak-anak tidak paham, anak-anak bisa langsung tanya di classroom atau langsung japri WA-nya Putris. Oke. Nah, silahkan anak-anak latihan soal di rumah. Begitu anak-anak, materi pembelajaran hari ini Putris akhiri di sini. Tolong anak-anak baca modul PKK kelas 11 halaman 20 sampai 24. Terima kasih, tetap andalkan doa, selalu semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti petunjuk waspada COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.